Distinguished audiences, let's pay attention to the speech from the head of the Tarbiyah Division, Al-Ustadh Ashraf Al-Rijal. Al-Ustadh Ashraf Al-Rijal, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha ad-din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Ustadz Johan Syah selaku Direktur FIWA, Ustadz Khairuddin Ahmad Syukri selaku Kepala Yayasan FIWA, Ustadz Henry Eka Jaya Putra selaku Sekretaris Yayasan, Ummu Razan selaku Bendahara Yayasan, Al-Ustadz Abdul Jabbar Zulkarnain selaku Kepala Sekolah FIWA, Syekh Abdul Rahman Muhammadur Ra'i hafizahullahu ta'ala, Ustadz Ma'ruf Afandi selaku Kepala Finance, Bapak Trieko Hernando selaku Pengawas SMA, Bapak Iip Arifin selaku Pengawas SMP, begitu pula para asatizah dan wali santri kelas 12, begitu juga wali santri kelas 9, dan yang kami cintai dan kami banggakan, para wisudawan sekalian. Semoga semuanya selalu diberikan petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kami mewakili Qismut Tarbiyah atau Divisi Tarbiyah Ma'had FIWA yang diamanahkan untuk mengawal ketertiban dan kedisiplinan santri-santri kami pada setiap aktivitasnya di Ma'had FIWA. Kami meminta maaf dan berterima kasih yang sebesar-besarnya jika kiranya kami banyak melakukan kekhilafan atau kesalahan-kesalahan di dalam menjalankan amanah tersebut. Mungkin ada hati-hati yang terluka dari adik-adik kami, dari anak-anak kami kelas 12, begitupun kelas 9 ketika kami berusaha untuk mendisiplinkan mereka. Begitupun mungkin bagi wali-wali santrinya. Dan terima kasih telah memberikan kepercayaan yang besar kepada Ma'had FIWA. Ada yang selama 6 tahun di FIWA, ada juga yang selama 3 tahun di FIWA. Sebagai tempat, sebagai wasilah dari wasilah-wasilah, baik wasilah yang sudah dilalui atau yang akan dilalui berikutnya untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ayuhal ikhwah, salah satu kata-kata hikmah di dalam mendefinisikan kata disiplin adalah kemampuan untuk membuat diri kita melakukan atau merutinkan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Namun hanya dengan melakukan atau merutinkan hal tersebut, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kenapa tidak ingin kita lakukan? Karena bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan dengan syubhat-syubhat yang ada di dalam diri kita. Puncak kesuksesan, keberhasilan yang merupakan cita-cita kita bersama, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan.
sungguh dia telah mendapatkan keberhasilan. Ini puncak kesuksesan yang menjadi cita-cita kita bersama. Namun, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanyakan atau kalau ditanyakan kepada kita semua, siapa yang ingin meraih kesuksesan tersebut? 100% semua yang hadir ataupun yang tidak hadir di majelis yang penuh berkah ini menjawab bahwa semua berkeinginan untuk mendapatkan hasil tersebut, untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Tapi apakah semua bisa menjalankan sebab-sebab untuk meraih kesuksesan tersebut? Apakah semua di antara kita bisa disiplin untuk menjalankan sebab-sebabnya? Pada kenyataannya, tidak semua dari kita yang bisa disiplin untuk melakukan sebab-sebab untuk meraih kejayaan tersebut, kesuksesan, keberhasilan tersebut. Bagaimana aplikasi di dunia yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kesuksesan tersebut? Allah Subhanahu wa taala memberikan caranya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman. Kiatnya yang pertama, beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kenyataannya, tidak semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka menginginkan dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari api neraka. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya sedikit yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah, berucaplah dengan ucapan yang benar. Di antara anggota badan yang kita miliki, lisan kita adalah anggota badan yang paling banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah serapah. Kata-kata yang mengandung kekufuran, kata-kata yang mengandung kesyirikan, dusta, buli dan lain sebagainya masih sering terucap di lisan-lisan manusia. Dengan cara-cara tersebut Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amalan-amalan kalian, akan memperbaiki amalan-amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Intinya, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan kejayaan, mendapatkan kesuksesan, kemenangan yang sangat besar. Maka ayyuhal ikhwah al-khirrijin, wisudawan, di antara antum ada yang akan melanjutkan di Fiwah bagi kelas 9. Dan ada juga yang akan melanjutkan di tempat-tempat yang lainnya. Maka tidak masalah. Hanya berbeda dalam memilih dan memanfaatkan wasilah. Namun pastikan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah yang antum pilih, setiap apa yang akan antum lakukan, harus semakin membuat antum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus semakin membuat antum taat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan jalan tersebut maka kesuksesan tertinggi yang kita cita-citakan biidznillah bisa kita raih bersama. Faqad faza fawzan 'azima. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka marilah kita sama-sama mendisiplinkan diri kita
dengan ikhlas tentunya untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kejayaan. Ikhwa al-khirrijin, para wisudawan, momentum wisuda ini, marilah kita jadikan momen untuk muhasabah diri, untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kaki kita melangkah? Dimulai sejak kita sadar akan tujuan utama kita. Kalau kesuksesan itu diibaratkan berada pada langkah yang ke-100, maka tanyakan masing-masing kepada diri kita sendiri. Saat ini saya sudah berada pada langkah yang keberapa? Temukan jawabannya untuk kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dan melanjutkan perjalanan di atas titian, di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Dan tentunya selalu dibarengi dengan memohon taufik, memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah catat sebagai orang-orang yang akan meraih kejayaan dan kesuksesan tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله، يا لها من كلمات مميزة مفيدة، ونشكره ألف شكر على حسن كلماته.